Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat video untuk mengerjakan tugas kepramukaan atau lanjutan video untuk pertemuan keempat. Di sini saya ingin membahas tentang program kegiatan peserta didik atau prodik untuk pertemuan yang keempat. Pengertian prodik adalah keseluruhan atau totalitas dari apa yang dilakukan peserta didik dalam kepramukaan atau aktivitas. Bagaimana aktivitas itu dilaksanakan atau metode, dan alasan mengapa aktivitas itu dilaksanakan atau tujuannya. Unsur-unsur prodik adalah totalitas seluruh kegiatan dan pengalaman peserta didik dalam gerakan pramuka. Apa semua aktivitas yang diikuti peserta didik, aktivitas tersebut harus menarik dan menantang peserta didik. Bagaimana aktivitas itu dilaksanakan dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem emong. Mengapa alat untuk mencapai tujuan kepramukaan yang berdasarkan prinsip dasar kepramukaan. Sasaran strategi gerakan pramuka, sikap moral Pancasila, keterampilan manajerial, keterampilan kepramukaan, keterampilan survival. Keterampilan survival dibagi menjadi terorganisir, menentukan pimpinan terlebih dahulu, kembangkan rasa ketergantungan. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, penggambaran di alam terbuka. Yang keempat, pengabdian, keterampilan teknologi. Cara menyusun prodik pembina pramuka harus menghimpun macam-macam kegiatan yang diinginkan atau dikehendaki oleh peserta didik. Pembina bersama peserta didik menyusun jadwal kegiatan dengan materi yang sudah dipastikan atau yang sudah disepakati. Pembina meramu materi kegiatan tersebut dengan sasaran strategi gerakan pramuka, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan kode kehormatan kepramukaan, serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, menjadi kegiatan-kegiatan yang menarik dan menantang yang siap untuk disajikan. Cara pelaksanaan prodik. Pelaksanaan prodik oleh pembina pramuka hendaklah selalu diciptakan dengan adanya bekerja secara kemitraan dengan peserta didik, prodik yang bermutu yang menarik kaum muda peserta didik, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat akan mendorong kaum muda lainnya untuk berpartisipasi. Prodik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan prodik, hendaklah didukung dengan adanya peralatan yang memadai dan sesuai. Prodik harus bernuansa modern, bermanfaat, dan taat pada kode kehormatan pramuka. Manfaat prodik. Kegiatan kepramukaan selalu mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan pramukaan selalu menarik dan menyenangkan, dan juga menantang sejalan dengan kegiatan yang sedang menjadi kegemaran peserta didik. Keterlibatan peserta didik dalam kegiatan sangat baik karena kegiatan mempunyai nilai kreatif dan reaktif. Untuk prodik siaga, dalam prodik siaga disebut sebagai perindukan siaga. Perindukan biasanya terdiri atas 18-24 pramuka siaga yang dibagi ke dalam 3 atau 4 kelompok yang disebut dengan barung. Perindukan siaga dipimpin oleh pembina siaga dan dibantu oleh pembantu pembina siaga. Dewan siaga dibentuk untuk memenuhi hak anak dan melatih kepemimpinan pramuka siaga. Beranggotakan seluruh anggota perindukan dengan ketuanya adalah sulung. Pertemuan Dewan Siaga biasanya diadakan 3 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan siaga, kegiatan yang mengembirakan, dinamis, kekeluargaan, dan berkarakter. Di dalam kegiatan latihan dapat dilakukan pengujian atau penilaian SKU dan SKK siaga. Secara garis besar, kegiatan siaga dibagi menjadi kegiatan latihan rutin, diadakan di setiap minggu dan bulan menurut kesepakatan yang dibuat Dewan Siaga dan pembinanya.
Pertemuan siaga besar diikuti oleh beberapa perindukan siaga yang dilaksanakan pada waktu tertentu dalam rangka peringatan hari besar atau hari pramuka. Metode yang dapat dilakukan dalam pembelajaran pramuka: belajar sambil bermain, pembelajaran beregu, pembelajaran individu, pembelajaran berbasis alam, tanda kecakapan. Prodik penggalang merupakan pramuka yang memiliki rentan usia 11-15 tahun. Usia ini biasanya paling banyak di kalangan SD kelas 4 sampai dengan kelas 9. Golongan ini merupakan golongan pramuka setelah siaga. Dalam golongan penggalangan dilaksanakan sistem terpisah, di mana pramuka penggalang putra dipisah dengan pramuka penggalang putri. Setiap anggota penggalang biasanya dikelompokkan dalam satu kesatuan kecil yang disebut regu. Setiap regu memiliki nama yang berbeda. Satu nama lain regu putra biasanya mengambil nama hewan, sedangkan regu putri biasanya menggunakan nama bunga sebagai identitas mereka. Pramuka penggalang digolongkan dalam 4 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Sama seperti siaga, tingkatan tersebut biasanya dicapai secara berturut-turut. Setelah seseorang pramuka penggalang menyelesaikan pencapaian SKU. Dewan Galang dibentuk untuk memenuhi pelatihan kepemimpinan pramuka penggalang, beranggotakan seluruh anggota galang. Dalam ketuanya adalah pratama. Pertemuan Dewan Galang biasanya diadakan 3 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan penggalang di dalam kegiatan latihan dapat dilakukan pengujian atau penilaian SKU dan SKK siaga. Secara garis besar, kegiatan penggalang dibagi menjadi kegiatan latihan rutin, diadakan setiap minggu dan bulan menurut kesepakatan yang dibuat oleh Dewan Galang dan pembinanya. Pertemuan besar penggalang diikuti oleh beberapa anggota galang yang dilaksanakan pada waktu tertentu dalam rangka peringatan hari besar atau hari pramuka. Prodik penegak adalah anggota pramuka yang memiliki rentan usia antara 16 sampai 20 tahun. Penegak biasanya merupakan anggota pramuka yang telah menginjak bangku kelas 10 SMA hingga perguruan tinggi atau lovers. Satuan terkecil pramuka penegak biasanya disebut dengan sangga, yang idealnya diisi oleh 6 sampai 8 orang penegak. Dalam golongan penegak ada 2 tingkatan yang bisa dicapai. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah penegak bantara dan penegak laksana. Dalam penegak laksana sebagai tingkatan tertinggi, namun apabila seorang pramuka penegak belum mencapai SKU dalam tingkatan penegak bantara, pramuka tersebut akan mendapatkan titel sebagai penegak tamu. Dewan Ambalan dibentuk untuk memenuhi hak anak dan melatih kepemimpinan pramuka penegak. Beranggotakan seluruh anggota Ambalan, dengan ketuanya adalah ketua Dewan Ambalan. Pertemuan Dewan Ambalan biasanya diadakan 3 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan untuk mengenai gerakan pramuka pertemuan keempat. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Kalau seandainya dapat dikritik, tolong berikan kritikannya agar saya dapat membuat video menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.